Bayangkan kamu sudah tidak tidur selama 3 hari penuh. Bukan begadang biasa. 3 hari tanpa jeda. Tanganmu mulai gemetar. Kamu melihat bayangan yang sebenarnya tidak ada, dan otakmu terasa seperti diselimuti kabut tebal. Pertanyaannya, berapa lama sebenarnya manusia bisa bertahan tanpa tidur sebelum otak benar-benar mengalami kerusakan? Jawabannya jauh lebih mengerikan dan lebih dekat dengan kita daripada yang kamu kira. Simak sampai habis, karena bagian terakhir video ini bakal bikin kamu mikir 2 kali sebelum begadang lagi. Kita mulai dari yang paling sering terjadi, 24 jam tanpa tidur. Ini level yang mungkin pernah kamu alami sendiri. Begadang ngerjain tugas, nonton semalaman, atau lembur kerjaan. Setelah 24 jam terjaga, performa kognitifmu setara dengan orang yang kadar alkohol dalam darahnya diambang batas mabuk. Konsentrasi menurun, reaksi melambat, dan suasana hati jadi gampang meledak. Secara ilmiah, otak mulai kesulitan membedakan antara kondisi terjaga dan tidur. Inilah awal dari fenomena yang disebut microsleep, yaitu otak tidur selama beberapa detik tanpa kamu sadari, meskipun mata masih terbuka. Masuk ke 48 jam, tubuh mulai mengirim sinyal darurat. Sistem imun melemah, membuatmu lebih rentan terserang penyakit. Di titik ini, banyak orang mulai mengalami apa yang disebut microsleep paksa. Otak benar-benar memaksa tidur singkat, kadang tanpa kamu sadari sedang menyetir atau berjalan. Nah, kalau seseorang bertahan sampai 72 jam tanpa tidur, ini masuk zona berbahaya. Fungsi kognitif turun drastis. Beberapa penelitian menyebut efisiensi otak bisa anjlok hingga puluhan persen. Halusinasi ringan mulai muncul. Melihat gerakan di sudut mata, mendengar suara yang tidak ada, sampai kesulitan membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Ini bukan lagi soal ngantuk. Ini otak sedang berteriak minta istirahat. Lalu, apa batas maksimal manusia? Rekor yang paling terkenal dan tercatat dengan penguasaan ilmiah dipegang oleh Randy Gardner, remaja asal California yang pada tahun 1963 di usia 17 tahun berhasil bertahan terjaga selama 11 hari dan 25 menit sebagai proyek sains sekolahnya. Selama proses itu, ia mengalami masalah memori, perubahan suasana hati ekstrim, hingga kesulitan berkonsentrasi. Meski secara mengejutkan, berhasil pulih setelah tidur panjang. Ada juga klaim rekor lain yang lebih lama, namun dilakukan tanpa pengawasan medis ketat, sehingga keakuratannya diragukan. Yang jelas, sejak 1997, Guinness World Record berhenti menerima pengajuan rekor tidak tidur. Alasannya sederhana, terlalu berbahaya untuk didorong sebagai kompetisi. Ini bagian menariknya. Tubuh manusia sebenarnya punya mekanisme pertahanan otomatis. Semakin lama kamu terjaga, semakin banyak zat bernama adenosin menumpuk di otak, menciptakan tekanan tidur yang makin kuat. Ditambah dengan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh, otak pada akhirnya akan memaksa dirinya sendiri untuk tidur. Entah kamu mau atau tidak. Inilah kenapa banyak ahli tidur meragukan klaim orang yang mengaku tidak tidur berminggu-minggu. Secara biologis, otak manusia dirancang untuk tidak membiarkan itu terjadi. Tapi, ada satu kondisi yang benar-benar mengerikan, di mana kemampuan tidur seseorang hilang secara permanen. Fatal familial insomnia, sebuah penyakit genetik langka akibat kelainan protein prion yang menyerang talamus, bagian otak yang mengatur siklus tidur. Penderitanya perlahan kehilangan kemampuan untuk tidur sama sekali, disertai halusinasi, penurunan fungsi kognitif, hingga akhirnya kondisi ini berujung fatal. Penyakit ini menjadi bukti nyata betapa vitalnya tidur bagi kelangsungan hidup otak manusia. Tanpa tidur, otak benar-benar tidak bisa memperbaiki dan membersihkan dirinya sendiri. Jadi, berapa lama manusia bisa bertahan tanpa tidur sebelum otak rusak? Jawabannya jauh lebih cepat dari yang kamu kira. Baru 24 jam saja, performa otakmu sudah setara orang mabuk. Tidur bukan waktu yang terbuang, itu adalah proses vital di mana otakmu membersihkan diri dan memperbaiki dirinya sendiri setiap malam. Kalau video ini membuka wawasanmu, jangan lupa like dan subscribe.